Gadis Karpus Jepara, biasakan suka baca buku di perpustakaan untuk tambah ilmumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri lomba bertutur yang saya hormati, serta teman-teman semua yang hebat luar biasa. Kali ini saya Maisyara Bilqis Faiha akan bercerita dengan judul Asal Mula Desa Duda Awu, yang ditulis oleh Ibu Astuti Yuningsih, bersumber dari cerita masyarakat setempat. Dahulu, Duda Awu merupakan daerah yang masih berupa hutan belantara. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang mulai membuka lahan untuk dijadikan jalan dan tempat tinggal. Dikisahkan ada seorang bangsawan dari Mataram yang bernama Raden Syuaib yang melakukan pengembaraan hingga sampai ke Jepara. Tujuannya adalah untuk mencari tahu alasan kedatangan bangsa Portugis ke Pulau Mandalika. Dalam perjalanannya, Raden Syuaib beristirahat di bawah pohon besar bernama pohon sentul. Aku ini belajar di daerah mana ya? Tempat ini terlihat subur, tapi mengapa masih sepi begini? Belum ada satupun orang yang tinggal di sini. Ia pun mulai membuat sebuah rumah kecil dari dedaunan di sekitarnya, sekedar cukup untuk beristirahat. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Raden Syuaib merasa bahwa ia ingin menetap di hutan itu. Maka pada suatu hari, Raden Syuaib mulai membuka lahan, membuat ladang dan sawah. Namun saat sedang mencangkul tanah untuk persawahan, ia justru heran. Tanah yang digalinya bukanlah tanah biasa, melainkan berupa debu atau abu, dalam bahasa Jawa awu. Digali lagi, tetap saja keluar abu. Raden Syuaib pun semakin bingung. Tak jauh dari tempat itu, ia menemukan ular duda yang berbahaya. Semakin lama, jumlah ularnya pun semakin banyak. Namun, Raden Syuaib tidak takut. Ia justru semakin semangat untuk menggarap sawah. Ia pun berkata, tempat ini pasti menjadi tempat yang penuh berkah jika dijadikan kampung. Tanahnya memang berupa abu, tapi pasti subur jika ditanami. Karena di wilayah tersebut terdapat ular duda dan tanah ini penuh dengan abu, maka beliau menamai tempat itu Duda Awu. Singkat cerita, tempat itu pun menjadi desa yang ramai. Banyak didatangi orang-orang, bahkan sampai dikenal hingga keluar daerah. Pada akhirnya, Raden Syuaib pun menikah dengan seorang wanita dari Duda Awu. Mereka hidup bersama dan membangun keluarga yang tentram dan damai. Namun, pada suatu senja, Raden Syuaib dikejutkan oleh tamu yang tak dikenal. Nyai, waktu sudah semakin gelap, tapi mengapa masih ada tamu ya? Iya kakak, tapi jangan dibuka pintunya ya. Saya merasa takut. Tidak apa-apa Nyai, saya khawatir jika ada orang yang membutuhkan bantuanku. Percayalah padaku. Tak lama kemudian, Raden Syuaib pun keluar dari rumah. Dan ternyata tamunya adalah seekor macan bermata merah menyala yang kelihatannya sedang kelaparan. Macan itu mengaum keras dan siap menerkam Raden Syuaib yang berada di depannya. Aum, aum, aum.
Raden Syuaib sangat ketakutan. Bahkan ia hampir kehilangan kesadaran. Dalam bahasa masyarakat Dudahawu, rasa takut yang luar biasa itu disebut dengan semingep. Ya Allah Gusti, aku harus bagaimana ini? Tolonglah aku ya Allah. Namun saat Raden Syuaib belum melakukan apa-apa, saat macan dan Raden Syuaib saling bertatapan, keduanya mendadak roboh. Macan pun menemui ajalnya dan Raden Syuaib meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Entah siapa tamu Raden Syuaib yang berwujud macan itu. Semua tidak ada yang tahu rahasia kematian di antara keduanya. Sahabat-sahabat semua, tempat meninggalnya Raden Syuaib dengan keadaan yang semingep tadi akhirnya disebut dengan Punden Sungep. Sampai hari ini tempat itu dianggap keramat oleh masyarakat desa Dudahawu. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa kita jangan mudah menyerah, seperti Raden Syuaib yang berjuang keras membangun desa. Wah, seru banget kan cerita saya tadi. Semoga teman-teman suka dan terhibur ya. Jangan lupa terus belajar dan membaca. Sampai jumpa di cerita seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.